Oke sobat, selamat datang di channel Hati-Hati. Terima kasih kepada Anda yang selalu menonton channel saya. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan, video saya yang sudah-sudah itu mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keputusan. Apa itu keputusan? Keputusan ini adalah sangatlah penting pengaruhnya untuk kita di masa yang akan datang. Keputusan sekarang itu akan menentukan kita di kemudian hari sukses atau enggaknya. Keputusan B hari ini akan menentukan masa depan kita baik atau enggaknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mengambil keputusan yang serba salah. Kita harus memutuskan di saat situasi yang serba salah. Maju kena, mundur kena, maju mati, mundur pun mati. Gimana kita caranya mengambil keputusan seperti ini? Nanti akan saya jelaskan setelah yang berikut ini. Di sini saya akan memberikan contoh. Setelah contoh saya akan menjelaskan. Setelah penjelasan saya akan ada solusinya buat Anda. 3 saja, contoh, penjelasan, dan solusi. Contoh yang pertama, contoh misalnya seseorang yang bernama Dudin misalnya. Ini mohon maaf, ini cuma contoh, barangkali ada diri Anda yang bernama Dudin. Misalnya ini mohon maaf, cuma contoh ya. Nah, contoh seorang Mas Dudin misalnya, dia tuh punya masalah itu yang menurut dia itu serba salah misalnya. Contoh yang pertama, dia itu punya utang cicilan rumah misalnya 5 juta. Dia punya 5 juta nih, dianya tuh punya 5 juta misalnya, harus cicilan rumah 5 juta. Dan di samping itu misalnya dia harus melunasi motor misalnya 5 juta. Nah, di saat bersamaan tersebut, hari itu misalnya sangat kompak, sama, masalah itu datang, sama. Nah, kalau kita tidak lunasi rumah, maka rumah itu akan diambil. Ini sekedar contoh ya. Nah, maka Dudin akan kehujanan, kepanasan, terlantar, gak punya uang. Mungkin tidur pun di kolong jembatan. Kalau tidak dibayar. Kalau dibayar, maka aman. Tapi untuk motor misalnya itu akan diambil. Kalau kita ke motor selamat, rumah enggak. Kalau kita ke rumah selamat, motor enggak. Nah, gimana caranya mengambil keputusan yang serba salah ini? Nah, diantaranya yang pertama, kita harus memutuskan bahwa ambil yang paling besar pengaruhnya kepada diri kita. Itu yang pertama. Contoh, motor nilainya kecil, cuman 10 juta misalnya, dan rumah itu ratusan juta. Maka saran dari saya, rumah dulu selamatkan. Karena apa? Karena utang kita ke bank itu harus dibayar. Dengan menyelamatkan rumah, berarti itu menyelamatkan diri kita. Contoh gini, kita lunasin hutang bank tersebut. Nah, setelah lunas hutang bank tersebut, otomatis kepercayaan itu akan kita dapat karena kita sudah melunasinya. Oke, setelah kepercayaan dapat, dan kita bisa pinjam lagi untuk melunasi motor tersebut. Jadi selamat, rumah selamat, motor pun nanti akan selamat. Mungkin seperti itulah. Itu contoh diantaranya. Kita bisa memperpanjang waktu dan untuk angsuran lagi. Itu diantaranya. Jangan sampai kita motor. Kenapa? Kalau kita ke motor itu adalah milik kita. Kalau uang itu milik orang lain. Jangan korbankan hati dan perasaan orang lain. Lebih baik kita mengorbankan hati dan perasaan diri kita sendiri. Oke? Dan dengan begitu caranya, maka akan mulus nantinya. Dua-duanya akan terselamatkan. Dengan cara nama baik dulu, setelah itu baru diperpanjang bisa ngurus motor. Oke, itu diantaranya. Yang keduanya, contoh yang keduanya adalah misalnya si B ini adalah misalnya dia itu punya utang ke si A. Si B ini punya utang ke si A selama senilai 5 juta. Dan si B ini juga punya kebutuhan misalnya untuk biaya hidup dia atau untuk kebutuhan yang darurat.
contoh ada yang meninggal. Nah, di saat seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita itu harus berkompromi. Di saat kita harus bayar ke dia karena dia tuh rewel sekali, padahal kita ini di saat kondisi saat ini kita tuh perlu keluarga yang meninggal biaya gitu. Jadi di saat itulah jangan dulu pakai uang itu untuk kita. Jadi uang itu kita ajak kompromi dulu ke dia, kita ajak kompromi bahwa saat ini kita lagi ada masalah seperti ini dan mohon nanti pengertiannya. Dan kalau itu terjadi dan Anda bisa ditolong sama dia, oke nggak apa-apa, selamatkan kita, baru kita nanti hancur. Nah mungkin seperti itulah. Jadi yang kedua ini kita harus bisa kompromi, musyawarah. Kalau ada satu titik ketemu masalah dengan masalah, maka yang pertama bisa kita ambil yang keuntungan yang paling besar, yang mana yang paling kecil nanti belakangan. Yang keduanya kalau masalahnya hampir sama, nah kita mengambil dari kompromi atau musyawarah. Karena apa? Karena dengan musyawarah itu akan ada titik temu dan titik jalan keluarnya. Oke, mungkin gitu aja. Semoga bermanfaat bagi Anda. Salam dari saya, Ade Atin. Terima kasih.